Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma, warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk pertemuan ke-15, ya benar nggak? Ke-15 pada mata pelajaran sejarah pengingatan kali ini, kita akan belajar dan kita akan jalan-jalan ke arah Asia Selatan, tepatnya ke wilayah India gitu ya. Wilayah India, dan di sini kita akan membahas terkait peradaban di lembah Sungai Indus. Lalu yang kedua, di sini juga kita akan membahas terkait peradaban Cina kuno. Jadi setelah jalan-jalan ke daerah India, selanjutnya kita akan jalan-jalan ke daerah Asia Timur gitu ya. Nah, baik, sebelum memulai, silakan kalian persiapkan diri kalian dengan baik untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan melalui video ini. Lalu pusatkan juga perhatian kalian terhadap materi yang akan Ibu sampaikan. Niatkan untuk beribadah sehingga nanti ketika kalian mendengarkan materi ini Allah catat menjadi kebaikan juga gitu ya, dan kalian juga mendapatkan pahala. Oke, semuanya sudah siap? Oke, kita mulai. Nah, di sini akan Ibu share screen, akan Ibu perbesar ya, slideshow gitu ya si materinya. Itu materi yang kita pelajari terkait peradaban India kuno dan peradaban Cina kuno di sini gitu. Nah, yang mana kita ketahui juga bahwa yang namanya peradaban India kuno dan peradaban Cina kuno ini itu merupakan peradaban yang ada di wilayah Asia juga gitu. Nah, oke. Pertama di sini kita akan membahas terkait peradaban India kuno, yang mana seperti yang sudah Ibu katakan tadi, peradaban India kuno ini tuh sering juga dikenal dengan peradaban lembah Sungai Indus. Gitu. Kenapa dikenal dengan lembah Sungai Indus? Karena peradaban India kuno ini awalnya itu ada di lembah Sungai Indus ini, gitu. Nah, konon katanya peradaban India kuno ini ada, ataupun peradaban lembah Sungai Indus ini tuh ada sekitar 2800 sebelum Masehian, gitu ya. Jadi ya lebih muda daripada si peradaban di Mesopotamia, bisa dikatakan seperti itu. Lalu bangsa apa yang mendiami di wilayah peradaban lembah Sungai Indus ini, ataupun peradaban apa dikatakan sebagai apa saja peradaban yang ada di sini gitu. Nah, di sini ada dua peradaban yang terkenal di dekat lembah Sungai Indus ini, yaitu peradaban Mohenjo-daro dan peradaban Harappa gitu. Nah, terkait peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini tuh oleh arkeolog baru bisa dikemukakan itu pada awal abad 20-an gitu ya, sekitar kitaan lah ya sekarang gitu. Nah, di sini peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini, dua peradaban itu berada di tepi sungai yang sangat besar, yaitu tepi sungai Indus gitu, dan sungai Saraswati gitu ya, dan sungai Saraswati gitu. Nah, kalau di zaman sekarang untuk peradaban Mohenjo-daro ini tuh letaknya itu di wilayah Pakistan, di wilayah Pakistan. Lalu untuk peradaban Harappa itu berada di wilayah Punjabi, daerah Indiaan gitu ya. Jadi peradaban lembah Sungai Indus ini tuh membentang antara daerah Pakistan sampai daerah Punjabi di wilayah India gitu. Nah, bisa kita lihat sekarang dari peta wilayah ataupun lembah Sungai Indus ataupun peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, bisa dilihat di sini di yang merah ini kan ada garis ya. Nah, di atasnya di utaranya itu ada Harappa dan di bawahnya itu ada Mohenjo-daro. Nah, bisa kita simpulkan bahwa peradaban lembah Sungai Indus ini tuh berada di area sini gitu ya, antara Harappa dan Mohenjo-daro, Mohenjo-daro dan Harappa lah, bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini ada bangsa-bangsa yang dulu itu tuh menempati lembah Sungai Indus. Di sini pertama ada bangsa yang pertama yaitu bangsa Dravida yang merupakan bangsa asli wilayah India ini ataupun bangsa asli wilayah Mohenjo-daro dan Harappa ini gitu. Nah, bangsa Dravida ini tuh merupakan bangsa yang berasal dari ras Australoid yang mana untuk ciri fisiknya ini tuh mereka itu memiliki hidung yang pesek, lalu bertumbuh pendek juga, rambut ikal dan apa ya, bisa dikatakan kulitnya juga hitam gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, atau si orang-orang Dravida ini tuh apa ya, bisa dikatakan ke dalam subrasnya si Negroid juga gitu ya.
Gitu. Nah, si Australoid, nah mereka itu berasal dari ras Australoid dan mereka merupakan orang yang pertama yang mendiami wilayah Sungai Indus ini, baik di Mohenjo-daro dan Harappa. Akan tetapi ternyata ya di tahun 2000-an di sini muncullah para pendatang baru ya dari ras yang berasal dari ras Kaukasoid. Kaukasoid itu lebih ke Indo-Jerman gitu ya. Kaukasoid yang berasal dari pegunungan Kaukasus ini. Nah, ras ini tuh ras apa? Bangsa ini tuh bangsa apa? Yaitu bangsa Arya yang datang ke daerah India pada saat itu melalui celah Khyber ya di daerah pegunungan Himalaya. Nah, bangsa Arya ini datang ke wilayah India, lalu bangsa Arya ini tuh membuat orang-orang Dravida yang sebelumnya ada di wilayah Sungai Indus ini menjadi semakin tersingkir karena ya bangsa Arya itu mengira bahwa mereka tidak pantas tinggal di sana dan hanya bangsa Arya saja yang pantas. Itu kenapa bangsa Arya seperti ini? Karena ciri khas dari bangsa Arya sendiri, mereka tuh mengira bahwa Arya ini merupakan ras yang paling baik, ya, ras yang paling baik dan mereka tidak bisa gitu ya, harus di bawah rasnya yang seperti bangsa si Dravida ini. Makanya si bangsa Dravida ini terusir oleh bangsa Arya karena bangsa Arya tidak mau hidup bersama dengan bangsa Dravida. Itu. Nah, lalu selanjutnya untuk kehadiran bangsa Arya sendiri di sini tuh menjadi cikal bakal adanya agama Hindu di wilayah India. Jadi agama Hindu yang kita tahu sekarang itu berasal dari siapa? Berasal dari bangsa Arya dibuatnya. Nah, selain itu juga di sini bangsa Arya tuh membuat sistem kasta ya, sistem kasta yang mana sistem kasta ini tuh berada di India sendiri gitu. Kenapa ada sistem kasta? Karena ya mengira bahwa mereka tuh tidak bisa bercampur dengan bangsa-bangsa Dravida gitu ya, sehingga mereka berada di kasta paling atas. Gitu. Nah, di sini terkait periodisasi dari kebudayaan Lembah Sungai Indus, ya kebudayaan Lembah Sungai Indus tuh ada berbagai periodisasinya ya setelah si Arya datang dan si Arya membuat sistem kasta yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya dan kasta Sudra gitu. Nah, di sini sih orang Arya ini tuh mengembangkan sistem pemerintahan di sana. Nah, di sini sistem pemerintahannya itu yang pertama kan ada peradaban di Mohenjo-daro dan Harappa, lalu setelah si Arya masuk di tahun 2000 sebelum Masehi, di sini muncullah berbagai zaman-zaman ya di daerah Lembah Sungai Indus ini. Pertama ada yang dikatakan sebagai zaman Weda, yaitu dari tahun 1800-an, lalu selanjutnya ada sebelum Masehian gitu ya. Lalu selanjutnya ada zaman Brahmana, di mana pada zaman Brahmana ini sudah berkembang agama Hindu gitu ya di wilayah India sendiri. Di zaman Weda juga sudah berkembang agama Hindu itu di wilayah India sendiri gitu. Nah, di sini ketika di zaman Brahmana, di sini orang-orang India itu sudah mengenal huruf Pallawa dan sudah mengenal bahasa Sanskerta. Yang mana kita ketahui bahwa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta ini merupakan huruf ataupun bahasa yang ciri khas dari si India sendiri ataupun ciri khas dari Hindu sendiri. Lalu selanjutnya ada zaman Upanishad. Kalau zaman Upanishad itu sekitar 750 sebelum Masehian. Dan di sini di zaman Upanishad ini, di sini mulai ada pengembangan berbagai falsafah agama gitu ya. Berbagai falsafah agama gitu. Jadi di sini semua orang tuh harus berfilsafat atas dasar kitab Weda gitu ya sebagai kitab yang dipegang oleh orang-orang Hindu gitu. Lalu selanjutnya di sini ada zaman Buddha. Jadi kenapa zaman Buddha itu bisa ada, bisa lahir? Nah, karena pada saat itu ya seseorang yang bernama Siddhartha Gautama mengira bahwa dia tuh merasa tidak enak gitu ya, tidak enak ketika adanya agama Hindu yang mengatur segala rupanya, yang membuat mereka berkasta-kasta gitu. Sehingga di sini tokoh Siddhartha Gautama membuat ataupun dia melakukan semedi dan dari semedi tersebut itu konon katanya dia mendapatkan ilham ya untuk membentuk suatu agama baru yaitu agama Buddha ya yang dibentuk pada 500 sebelum Masehian gitu. Dan yang mana kita ketahui di agama Buddha sendiri di sini tidak ada yang namanya sistem kasta gitu sehingga lebih fleksibel di India sendiri. Nah, adanya agama Buddha ini menjadi cikal bakal lahirnya ataupun berkembangnya suatu kerajaan pertama di India yaitu kerajaan Maurya
kekaisaran ataupun kerajaan Maurya yang berdiri pada tahun 322 sebelum Masehi sampai 185 sebelum Masehi. Dan untuk corak dari kerajaan Maurya ini tuh yaitu coraknya agama Buddha gitu. Nah, kita di sini akan membahas terkait dari bagaimana sih si kerajaan Maurya ini tuh bisa ada gitu ya. Di sini Ibu akan membahasnya. Nah, jadi dulu ya di 300 sebelum Masehian, wilayah India ini tuh ternyata diekspansi oleh orang-orang dari Makedonia, tepatnya dari pasukan Alexander the Great. Nah, dia itu mengekspansi wilayah India sampai menaklukkan wilayah India tersebut. Akan tetapi, sepeninggalnya si Alexander the Great, ya si Alexander the Great dari Makedonia, dari Yunani ini tuh meninggal. Nah, di sini muncullah satu pemberontakan ya yang dilakukan oleh Chandragupta, yang mana di sini si Chandragupta ini nantinya akan membentuk suatu kekaisaran baru, yaitu kekaisaran kekaisaran Maurya ya atau kerajaan Maurya pada tahun 324 sebelum Masehian. Nah, selanjutnya setelah si Chandragupta ini tuh meninggal, nanti digantikan oleh cucunya ya, oleh cucunya yang bernama Asoka. Oh iya, untuk kerajaan pada dinasti Gupta ataupun dinasti Gupta di kerajaan Maurya ini tuh awalnya didirikan itu di daerah Pataliputra ya, di daerah Pataliputra, dan raja pertamanya adalah Chandragupta Maurya tadi. Nah, setelah Chandragupta wafat, digantikan oleh cucunya yang bernama Asoka pada tahun 268 sampai 282 sebelum Masehian. Nah, di sini kerajaan Maurya di sini tuh sampai pada puncak kejayaannya pada masa si Asoka ini gitu. Kenapa bisa sampai pada puncak kejayaannya? Karena di sini Asoka bisa menduduki wilayah Kalingga gitu, wilayah Kalingga, dan menjadikan wilayah Kalingga ini tuh menjadi kekuasaan dari dinasti Maurya tersebut gitu ya. Nah, akan tetapi akan tetapi invasi-invasi yang dilakukan oleh si Asoka itu menimbulkan berbagai pertempuran lainnya, apalagi di wilayah Kalingga. Mungkin kalian juga yang pernah menonton Asoka ya, ini banyak sekali pertempuran yang dilakukan setelah si Asoka itu menduduki wilayah Kalingga gitu. Nah, sehingga di sini timbullah berbagai penyesalan dari si Asoka sendiri terkait wilayah yang di wilayah Kalingga yang sudah ditaklukkannya gitu. Nah, selanjutnya di sini setelah Asoka wafat, lalu dia digantikan lagi oleh dinasti Gupta gitu. Ya. Mohon maaf ya, Ibu ini sedikit pilek gitu ya. Nah, oke, di sini setelah si Asoka wafat, di sini digantikan oleh dinasti Gupta kembali, yaitu oleh keturunan dari Chandragupta yang lainnya. Nah, di sini ada dari kerajaan Gupta atau dari dinasti Gupta ada raja yang terkenal lagi, yaitu Chandragupta yang kedua ya. Dan ini merupakan Chandragupta ataupun raja yang membawa kerajaan Maurya pada masa kegemilangannya setelah masuk ke dalam dinasti Gupta ataupun setelah masuk ke dalam Masehian gitu ya, Masehian. Nah, lalu terkait agama-agama ya yang berkembang di wilayah Sungai Indus dari awalnya si Mohenjo-daro dan Harappa, lalu munculnya si Arya, lalu masuk ke dalam pemerintahannya kerajaan Maurya. Di sini ada berbagai agama yang berkembang. Pertama ada politeisme, yang mana pada awalnya si orang-orang Dravida ini tuh menganut sistem banyak Tuhan atau politeisme, bisa dikatakan seperti itu gitu. Lalu selanjutnya di sini setelah munculnya orang-orang Arya di wilayah lembah Sungai Indus ini tuh muncul agama baru ataupun kepercayaan baru, yaitu kepercayaan Hindu. Yang mana di sini dalam kepercayaan Hindu juga sama menganut berbagai dewa ataupun menganut berbagai Tuhan, sama seperti halnya orang-orang Dravida sebelumnya. Nah, di sini ada 3 dewa yang terkenal di dalam agama Hindu, yaitu pertama ada Dewa Brahmana, Dewa Siwa ya, selaku dewa perusak, dan Dewa Wisnu gitu ya, dan Dewa Wisnu. Lalu selanjutnya setelah berkembangnya agama Hindu, maka muncullah kepercayaan baru, apalagi di masa kerajaan Maurya ini, yaitu agama Buddha yang berkembang
sebagai agama yang memang menandingi ataupun agama penyeimbang dari si Hindu tadi gitu. Kenapa dikatakan penyeimbang? Karena di sini konon katanya si Hindu ini tuh banyak yang tidak sesuai dengan orang-orang di wilayah India sendiri, karena di sana terlalu banyak kasta-kasta yang membedakan stratifikasi sosial di wilayah India sendiri gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada hasil-hasil kebudayaan dari India kuno sendiri ataupun dari lembah Sungai Indus. Pertama, bisa kita lihat di sini ada tata kota dari si Mohenjo-daro sendiri, yang mana dari tata kota si Mohenjo-daro ini tuh terkenal dengan tata kota yang sangat rapi gitu ya. Ini merupakan peninggalan dari si Mohenjo-daro dan Harappa. Lalu di bagian sebelahnya di sini setelah adanya peradaban-peradaban India, di sini kita mengenal berbagai cerita-cerita ataupun kitab-kitab yang berasal dari India, seperti adanya cerita Ramayana ya yang berasal dari kitab Mahabharata gitu. Dan ini juga kita sajikan di panggung-panggung Indonesia gitu. Jadi ini juga mempengaruhi peradaban di Indonesia sendiri nantinya dengan adanya berbagai cerita-cerita dari wilayah India juga gitu. Nah, baik, bisa kita lanjutkan. Di sini kita akan membahas, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait peradaban Cina kuno ataupun peradaban lembah Sungai Kuning, konon katanya seperti itu gitu ya. Nah, oke, bisa dilihat di sini yang dimaksud dengan Sungai Kuning itu adalah Sungai Huanghe. Ini ya, Ibu gariskan ini ada Huanghe di sini. Nah, ini ada Huanghe. Kalau yang ungu ini doang tuh hanya kekuasaan pada dinasti Shang saja. Nah, ini lembah Sungai Huanghe itu ada di garis yang ini ya. Di garis yang ini merupakan lembah Sungai Huanghe yang merupakan tempat berdirinya dari peradaban Cina kuno ataupun peradaban lembah Sungai Kuning, bisa dikatakan seperti itu. Nah, oke. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa peradaban Cina kuno ini tuh dikenal juga dengan yang namanya lembah Sungai Kuning gitu. Nah, kenapa dikatakan sebagai lembah Sungai Kuning? Karena di sini orang-orang Cina munculnya itu tuh di wilayah sana, di wilayah Sungai Kuning ini ataupun Sungai Huangho. Lalu kenapa ini dikatakan sebagai Sungai Kuning? Karena aliran sungai dari Sungai Huangho ini sering membawa lumpur yang berwarna kuning, makanya dikatakan sebagai lembah Sungai Kuning itu. Nah, selanjutnya untuk masyarakat di wilayah lembah Sungai Kuning ini, mereka ataupun masyarakat Cina pada saat itu tuh mereka mengenal mata pencahariannya itu bercocok tanam karena dekat sungai. Seperti halnya yang India juga tadi, mereka mengenal budaya bercocok tanam gitu ya. Bercocok tanam. Kenapa bercocok tanam? Karena mereka mereka berdiam diri di wilayah sungai gitu ya. Jadi mereka kaya akan pertaniannya gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat juga bahwa di wilayah Sungai Kuning ini ya terdapat daratan rendah Cina yang subur yang merupakan pusat kehidupan bangsa Cina pada saat itu. Nah, di sini masyarakat Cina sendiri umumnya itu bercocok tanamnya itu seperti menanam gandum, padi, teh, jagung, dan kedelai gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pemerintahan dari peradaban Cina kuno. Nah, sistem pemerintahan dari peradaban Cina kuno itu dibagi menjadi dua. Pertama itu ada yang bersifat feodal dan yang kedua ada bersifat unitaris. Nah, kalau feodal itu merupakan sistem pemerintahan yang menganggap bahwa si kaisar itu dia itu tuh merupakan orang yang sangat sakral dan sering dianggap juga sebagai utusan dari dewa ya, terutama dari dewa langit, karena pada saat itu di Cina sendiri yang berkembang adalah dewa langit gitu. Lalu yang kedua ada yang bersifat unitaris, di mana yang bersifat unitaris ini tuh jadi kekuasaan ataupun sistem pemerintahan yang ada di Cina pada saat itu tuh berpusat pada kaisar-kaisar. Nah, di sini ada 6 kaisar yang terkenal di Cina sendiri gitu ya. Yang pertama 6 kaisar dan ada 6 dinasti, bukan 6 kaisar. Ada 6 dinasti yang terkenal di Cina sendiri pada masa Cina kuno ini. Pertama ada dinasti Shang, yang mana dinasti Shang ini bermula dari tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehian. Nah, untuk pusat
pembangunan yang ataupun pusat pemerintahan dari dinasti Shang ini berpusat di daerah Anyang, yaitu di dekat Sungai Kuning. Dan ketika pada masa pemerintahannya dinasti Shang ini tuh memusatkan pemerintahan itu pada bidang militer, sehingga bisa dikatakan bahwa orang-orang pada dinasti Shang ini merupakan orang-orang yang ahli di dalam berperang, terutama di dalam menunggangi kuda, lalu mereka juga ahli dalam memanah gitu. Dan untuk dinasti Shang ini atau masyarakat pada dinasti Shang ini, mereka menyembah dewa yang bernama Sangti gitu, dewa Sangti ataupun dewa langit gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini yang kedua ada dinasti Chu, ya dinasti Chu. Di sini dinasti Chu sendiri ada pada 1045 sampai 265 sebelum Masehian gitu. Nah, untuk pemerintahan pada dinasti Chu sendiri, di sini dinasti Chu tidak melakukan pemerintahan secara langsung ya kepada masyarakatnya. Akan tetapi sistem pemerintahannya di sini malah diwakilkan oleh para bangsawan. Sehingga di sini para bangsawan ini tuh meminta pamrih terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, pamrih yang diberikan kepada para bangsawan itu berbentuk pajal ataupun berbentuk tanah-tanah. Dan ketika masa dinasti Chu ini, di daerah Cina sudah mengenal yang namanya sistem pajak tanah. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di pemerintahan yang ketiga adalah dinasti Qin. Untuk dinasti Qin sendiri, mereka memerintah pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehian. Nah, di sini pada masa dinasti Qin ini ya, pada masa dinasti Qin ini pemerintahannya itu tuh langsung berpusat kepada kaisar, dan di sini dinasti Qin ini sudah menghapus yang namanya sistem pemerintahan feodalis gitu ya, feodalis yang mana si raja itu dianggap ataupun si kaisar itu dianggap sebagai jelmaan dari dewa. Itu sudah tidak ada ketika pada masa dinasti Qin ini. Nah, di sini dinasti Qin juga selain melakukan pemusatan pemerintahan kepada kaisar, di sini juga dinasti Qin mulai membentuk daerah-daerah yang dipimpin oleh gubernur ataupun provinsi yang dipimpin oleh gubernur gitu ya, sehingga pelaksanaan pemerintahan bisa dilakukan secara menyeluruh gitu. Nah, di sini juga pada masa dinasti Qin ini itu merupakan masa yang terkenal dengan dinasti yang mementingkan kesejahteraan rakyatnya gitu. Nah, untuk raja yang terkenal pada masa dinasti Qin ini adalah Kaisar Xin Huangtia. Kaisar Xin Huangtia yang mana si kaisar ini merupakan kaisar yang nantinya itu tuh membentuk tembok besar Cina atau Great Wall. Ya, Great Wall itu tuh yang kita kenal sampai sekarang. Itu dibentuk pada masa dinasti Qin gitu. Meskipun selesainya sampai 18 abad ya untuk si tembok besar Cina ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dinasti Han selaku yang selanjutnya ya, yang selanjutnya. Nah, untuk dinasti Han sendiri di sini memerintah pada 206 sampai 220 Masehian. Nah, untuk pendiri dari dinasti Han yaitu Liu Bang ataupun bisa dikatakan sebagai Kaisar Gao ya, Kaisar Gao. Nah, di sini ada pun berbagai kebijakan yang dilakukan oleh si dinasti Han ini, yaitu membagi negara di dalam beberapa bagian, ya, seperti halnya yang dilakukan oleh si dinasti Qin tadi. Lalu di sini ada raja yang terkenal pada masa dinasti Han, yaitu raja ataupun Kaisar Han Wuti, ya, Han Wuti. Dan di sini konon katanya untuk dinasti Han sendiri mereka sudah mengenal ataupun mereka sudah pandai membuat kertas, yang mana si kertas ini berasal dari kayu gitu. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa bangsa yang pertama yang bisa membuat kertas adalah orang-orang Cina, yaitu pada masa dinasti Han, dan kertas ditemukan pada masa dinasti Han gitu. Nah, selanjutnya di sini ada dinasti Tang. Untuk dinasti Tang sendiri mulai melakukan pemerintahannya dari 618 sampai 907 Masehian. Nah, untuk dinasti Tang ini ya didirikan oleh Li Shihmin yang dikenal dengan nama Kaisar Tang Taisung. Nah, di sini ada berbagai kebijakan dari dinasti Tang, dan kita tahu ya di dinasti Tang ini tuh seiringan dengan berbagai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Salah satunya itu Sriwijaya, yang mana kita ketahui juga bahwa
segala informasi dari wilayah Sriwijaya ini tuh kebanyakan diambil dari masa dinasti Tang, dari pendeta-pendeta yang berasal dari dinasti Tang ini gitu. Nah, di sini ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh dinasti Tang. Di sini pertama dinasti Tang itu tuh mengeluarkan kebijakan ataupun undang-undang yang mengatur pembagian tanah, lalu membuat peraturan-peraturan perpajakan juga, dan membagi kerajaan Cina menjadi 10 provinsi pada masa dinasti Tang. Nah, selanjutnya di sini ada dinasti yang terakhir pada masa peradaban Cina kuno, ya, Tiongkok kuno ataupun Cina kuno, yaitu dinasti Sung. Nah, dinasti Sung ini melakukan pemerintahan di tahun 960 sampai 1279 Masehian. Dan di sini raja-raja pada si dinasti Sung ini mereka sangat memperhatikan bidang seni dan ilmu pengetahuan gitu. Nah, di sini Cina ini sudah mengenal yang namanya porselin, ya. Porselin itu sudah berkembang dengan baik di wilayah Cina pada masa dinasti Sung ini. Nah, akan tetapi untuk si dinasti Sung ini mereka mundur dan mereka tidak ada, ya, mereka ya pokoknya mereka mundur ketika terjadi serangan dari orang-orang Mongol, dan nanti di Cina digantikan ataupun dipimpin oleh orang-orang Mongol, dinasti-dinasti dari yang berasal dari daerah dari orang-orang Mongol gitu. Nah, untuk peradaban Cina kuno ini tuh berhenti pada saat dinasti Sung memerintah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada sistem filsafat dan kepercayaan pada masa Cina kuno. Di sini terkait sistem filsafat dan kepercayaan yang berkembang dan sangat terkenal itu ada pada masa dinasti Chu, ya, dinasti Chu. Di sini ada 3 kepercayaan ataupun 3 filsafat yang berkembang. Yang pertama ada Konghucu, ya, Konghucu. Nah, kita tahu ya, untuk Konghucu sendiri ini tuh merupakan agama yang memang dianut oleh orang-orang Cina sendiri. Lalu selanjutnya ada Lao Tzu, ya, ada Lao Tzu. Nah, ada Lao Tzu, dan selanjutnya itu ada Meng Tzu, gitu. Nah, berdasar pemikiran-pemikiran atau filsafat dan kepercayaan itu berdasarkan dari orang-orang yang memang melakukan apa ya, untuk agama itu, untuk kepercayaan itu tadi itu Konghucu, lalu untuk Lao Tzu dan Meng Tzu ini itu merupakan filsafat ataupun ahli filsafat yang memang terkenal pada masa dinasti Chu gitu. Nah, di sini ada hasil budaya pada masa India kuno yang memang pada masa Cina kuno yang memang sangat terkenal. Di sini Ibu contohkan hanya 2 saja, yaitu pertama ada kuil Dewa Langit yang digunakan sebagai tempat beribadah orang-orang Konghucu tadi. Lalu selanjutnya ada The Great Wall, ya, The Great Wall, ya, yang mana kita ketahui juga bahwa si Great Wall itu merupakan tembok raksasa Cina yang memang sangat terkenal sampai zaman sekarang itu, dan digunakan sebagai tempat rekreasi juga sampai zaman sekarang gitu. Nah, mungkin untuk materinya Ibu cukupkan sekian. Silakan kalian tonton materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa enjoy menonton video Ibu. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.